Oke, Ibu lanjutkan. Jadi setelah Anda memahami jenis-jenis frekuensi dan hubungan antara ketiganya, ya, kita bahas sekarang adalah bagaimana caranya kita mengkonversi dari sinyal analog ke sinyal digital. Ada 3 proses untuk melakukan itu. Yang pertama adalah proses sampling yang digunakan untuk merubah sinyal analog ke sinyal waktu diskrit. Ya, kita diskritisasi sumbu X-nya. Setelah itu kemudian ada proses namanya kuantisasi. Ganti kita diskritkan sumbu Y-nya sehingga akan menjadi sinyal yang terkuantisasi. Proses berikutnya adalah bagaimana merubah proses dari sinyal kuantisasi ini menjadi sinyal digital menggunakan proses yang disebut dengan pengkodean. Ya, jadi ada 3 step untuk melakukan analog to digital conversion. Kita bahas satu-satu, ya. Oke. Proses sampling. Yang namanya sampling itu adalah sebuah proses pencuplikan. Sinyal kontinus itu kan sinyal yang nilainya pada waktu berapapun ada nilainya kan gitu, x ke 1, detik ke 1,5, detik ke 2, detik ke 2,1, semuanya sumbu x-nya selalu punya nilai gitu ya. Itu yang disebut dengan sinyal analog yang juga sifatnya pasti continuous. Oke, kemudian untuk merubahnya jadi sebuah sinyal diskrit, berarti ada sebuah mekanisme saklar on dan off secara periodik. Misalkan saklar tersebut kita nyalakan 1 detik sekali, berarti samplingnya akan dilakukan pada detik ke 0, detik ke 1, detik ke-2, ke-3, dan ke-4. Atau samplingnya setiap 3 second sekali, berarti Anda akan melakukan sampling pada saat detik ke-0, ke-3, ke-6, dan ke-9. Di antara itu, detik 1 dan 2 tidak Anda record, karena pada saat itu saklarnya Anda off-kan kan gitu. Oke, jadi contohnya nanti bentuk perbedaannya, nah seperti ini. Jadi kalau sifatnya adalah sinyal analog dan juga sinyal continuous ya, jadi sumbu X dan sumbu Y-nya tidak terputus. Nah, sedangkan ketika Anda rubah menjadi sinyal diskrit, maka bentuknya sumbu X-nya akan ya sesuai dengan samplingnya setiap berapa detik. Oh, pada saat detik ke 0 ini ke setiap 0,5 ya. Pada saat detik 0,5 Anda ambil nilainya. Kemudian sampling berikutnya adalah detik ke 1. Kemudian detik ke 1,5. Nah, jadi kayak terpotong-potong seperti ini. Itu adalah proses sampling. Oke, kemudian untuk melakukan sampling ada satu hal yang harus dihindari, yaitu sebuah kondisi yang disebut dengan namanya adalah efek aliasing. Jadi si aliasing ini adalah sebuah efek di mana jika ada 2 buah sinyal yang kemudian ada sinyal dengan frekuensi informasi yang berbeda, tapi ketika disampling hasilnya sama. Itu namanya alias. Itu tidak boleh itu harus dihindari gitu ya, tidak boleh terjadi. Kenapa? Karena proses aliasing akan membuat hasil penyamplingan yang sama meski frekuensi informasinya berbeda. Jadi contohnya gini misalkan. Ya, ada 2 buah sinyal yang kemudian mau kita lakukan proses sampling. Sinyal yang pertama atau X1T dia punya sinyalnya adalah persamaannya adalah 2pi 10T plus theta. Kalau gitu frekuensi informasinya kan 10 Hz. Ada sinyal kedua yaitu X2T sama dengan sinus 2pi 50T plus theta. Maka frekuensi informasinya kan 50 Hz. Oke, jika kemudian 2 buah sinyal ini itu disampling dengan frekuensinya adalah 40 Hz, nanti akan menghasilkan sinyal diskrit yang sama persis. Ya. Oke, sama persisnya seperti apa? Oke, kita hitung secara persamaan dulu.
diketahui sinyal pertama tadi frekuensi informasinya kan 10, frekuensi samplingnya adalah 40, maka kemudian F kecilnya atau frekuensi diskritnya adalah 10/40 kan gitu. 10/40 pi berarti adalah ketemunya di sini adalah pi per 2. Di sini ada duanya ya, saling mencoret, maka ketemu pi per 2n. Sinyal yang kedua, karena kemudian frekuensi informasinya adalah 50 Hz, frekuensi samplingnya 40, maka kemudian 2 kali 50 bagi 40 ketemunya adalah 5 pi per 2. Nah, kita tahu bahwa 1 pi itu kan cycle-nya balik lagi. Berarti sama dengan kalau 5 pi per 2, 5 pi per 2 itu kan berarti sama aja dengan 2 kali cycle ya. 2 pi lebihnya adalah pi per 2 kan gitu. Ya kan 2 kali cycle kan gitu. Oke, sehingga ketika kita sederhanakan hasilnya adalah sama dengan sinus pi per 2n lagi. Sama dengan sinyal yang pertama kan, kalau Fs-nya adalah sama dengan 40. Oke, mungkin lebih jelasnya kita dalam bentuk gambar ya. Nah, contohnya, nah ini wujudnya tadi. Ini adalah contoh aliasing, bahwa ini adalah sinyal X1 tadi, 10 Hz. Ini adalah X2 tadi, sinyalnya adalah frekuensi informasinya adalah 50 Hz. Dua-duanya disampling dengan 40 Hz Fs-nya. Anda lihat, kedua sinyalnya kan sama persis. Nah, ini yang disebut dengan aliasing. Bahwa dua buah sinyal yang berbeda ketika disampling akan menghasilkan sinyal diskrit yang sama persis. Nah, ini harus dihindari atau tidak boleh terjadi. Untuk menghindari hal tersebut, maka kita gunakan persamaan Nyquist, punyanya Pak Nyquist yang mempropos ini ya. Oke, Nyquist mempropos, jadi teorema Nyquist menyebutkan bahwa ketika Anda menyampling dua buah sinyal atau lebih, maka frekuensi sampling Anda adalah harus lebih besar sama dengan frekuensi maksimalnya. Jadi misalkan yang ini tadi, frekuensinya adalah 10 sama 50. Frekuensi informasi terbesarnya kan 50. Berarti setidaknya Anda harus menyampling sebesar 2 kali 50 atau adalah setidaknya 100 sampel ya. Nyamplingnya adalah 100 sampel per detik. Untuk kemudian tidak terjadinya si aliasing tadi. Gitu ya. Jadi itu adalah konsep untuk proses sampling yang harus Anda ketahui.